Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfiah dari kelas 2B Keperawatan, mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunasusada Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi kesehatan, yaitu tentang penyuluhan kepada individu, di mana saya mengambil sasaran dari siswi kelas 7 SMPN 1 Negeri Cikajang yang bernama Salsa Aprilia Salsabila. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang diare. Sebelum dilanjutkan ke materi, saya akan bertanya dulu kepada Ade Salsa. Apakah Ade tahu apa itu diare? Yang saya tahu, diare itu seseorang yang sering buang air besar. Ade tahu apa tanda dan gejalanya? Mungkin seseorang yang tidak bisa menjaga pola makan seperti memakan makanan pedas. Baik, itu Ade sudah tahu ya sedikit-sedikit. Tetapi di sini Kakak akan menjelaskan lebih detail apa itu diare. Untuk mempersingkat waktu, baiklah Kakak akan mulai ya penyuluhan kali ininya. Dimulai dari diare. Definisi diare itu yaitu merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya melakukan buang air besar lebih sering dari biasanya. Di samping itu, feses mengidap diare lebih encer dari biasanya. Hal yang perlu diwaspadai, meski diare berlangsung singkat, tapi bisa pula berlangsung selama beberapa hari. Bahkan dalam beberapa kasus bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Terus di sini ada faktor risiko dari diare apa saja? Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena diare. Contohnya seperti jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, dan yang terakhir tidak mencuci tangan dengan sabun. Nah, Ade harus tahu ya apa itu faktor resiko diare itu agar Ade bisa menjauhi penyakit diare ini. Baik, langsung sekarang ke penyebab dari diare. Apa itu penyebab dari diare? Diare itu disebabkan oleh beberapa hal. Bisa saja yang pertama, intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obat tertentu, infeksi bakteri, virus, dan ataupun parasit, penyakit usus pasca operasi usus langsung ke tanda gejalanya. Apa saja sih tanda dan gejala dari diare itu? Kan ada tadi udah disebutin ya, cuman ada beberapa hal pokok yang harus Ade ketahui dari gejala diare ini. Yang pertama, ada gejalanya tuh feses lembek dan cair. Feses itu ya Ade mungkin tahulah feses itu apa ya. Nyeri dan kram perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Keempat, nyeri kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, haus dengan terus-menerus. Dan terakhir, darah, bisa terjadi darah pada fesesnya itu. Bahkan kita harus benar-benar menjaga pola makan kita untuk bisa menjaga kehidupan sehari-hari kita ya. Baik, langsung saja sekarang dari penyebab dari diare itu apa? Penyebab dari diare itu bisa disebabkan oleh beberapa hal deh. Terlalu banyak sih yang kalau disebutin, tapi Ada bisa lihat ya dari slide ini. Yang pertama ada intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Yang kedua ada alergi makanan. Yang ketiga efek samping dari obat-obat tertentu. Yang keempat infeksi bakteri, virus ataupun parasit. Bisa terkena penyakit usus juga pasca operasi batu empedu,
radang pada saluran pencernaan seperti penyakit Crohn, colitis ulceratif, atau colitis mikroskopik. Yang terakhir ada penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Maka di sini kita harus sering menjaga pola makan kita, sering menjaga kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa tercegah dari penyakit diare ini. Dimana penyakit diare ini ada beberapa macam dari penyakit diare itu. Apa saja dari penyakit diare ini? Yang pertama ada yang namanya diare akut. Diare akut itu yaitu diare yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak sebelum sehat. Ada tahu? Mengerti kan? Nah, yang kedua ada diare kronik. Apa sih diare kronik itu? Diare kronik itu yaitu diare yang berkelanjutan dari lebih 2 minggu disertai dengan kehilangan berat badan atau tidak bisa bertambah berat badannya selama masa tersebut. Takut ya deh apabila kita terkena penyakit ini. Sebelumnya Ade pernah mengalami diare ini? Belum. Oh, baik. Kalau belum, Ade harus mempertahankannya agar Ade tidak bisa terkena dengan penyakit diare ini. Soalnya bisa berdampak lebih besar apabila kita tidak menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari kita ya. Baik deh, untuk terakhir materinya yaitu ada pencegahan dari diare. Apa saja sih upaya untuk mencegah diare? Yang pertama ada kita harus selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Terus setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, ataupun setelah bersin dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Maka harus dengan sering kita menjaga kebersihan makanan dan minuman kita ya dek. Dan yang terakhir ada dianjurkannya untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, serta hindari konsumsi makan dan minuman air yang tidak dimasak hingga matang. Karena apabila makanan ataupun minuman yang tidak dimasak dengan matang akan menyebabkan penyakit diare ini, sehingga dengan tidak disengaja oleh kita ketahui, maka kita akan terkena dengan penyakit ini. Mungkin itu saja ya materinya yang dapat kakak sampaikan kepada adik. Baik, sebelum ditutup acara penyuluhan kali ini, kakak akan mengevaluasi sejauh mana sih adik mengetahui tentang penyakit diare ini. Yang pertama, kakak pengen tahu apa sih? Coba adik jelaskan apa itu penyakit diare. Kondisi di mana seseorang sering melakukan buang air besar dari biasanya disertai feses yang encer. Bagus ya. Yang kedua, apa saja sih gejala dari penyakit diare ini? Yang pertama, kehilangan nafsu makan, nyeri kepala, dan mual dan muntah. Sekarang Ade udah tahu ya definisi dari diare dan gejalanya. Coba satu pertanyaan lagi aja buat Ade. Apa sih pencegahan agar kita itu bisa tercegah dari penyakit diare ini? Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kedua, selalu mengonsumsi makan dan minum yang sudah dimasak dengan matang sempurna. Oh baik, udah bagus ya, udah ada peningkatan sebelum dan sesudah diberi penyuluhan kali ini oleh kakak. Semoga Ade bisa menerapkan pada pola kehidupan sehari-harinya Ade ya, sehingga
Ade bisa tercegah dari penyakit diare ini. Bukan hanya Ade, tapi Ade juga harus bisa eh, ngasih tahu kepada orang-orang yang terdekat dengan Ade dengan apa aja sih gejalanya dari diare, pencegahannya bagaimana, eh, dan yang lain-lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan kepada Ade. Semoga Ade bisa menerapkan apa yang Ade ketahui ini pada kehidupan sehari-hari Ade. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.